3. Oke, baik. Halo semuanya. Kami dari kelompok H4 akan mempresentasikan disorganizer yang menunjang produktivitas. Saya George Novelian Makahenggang. Saya Gracia Vela Sutanto. Saya Stefan Surya Surya Pratama. Baik, di sini untuk daftar isi terdapat rumusan masalah, value engineering, perbaikan kelengkapan dan penyelesaian, material untuk produk rancangan, peralatan dan perkakas, gambar detail akhir produk rancangan, hasil uji, link video manufaktur, dan kesimpulan. Baik, untuk rumusan masalah di sini terdapat 4 poin. Poin pertama, kesulitan menjaga kerapihan. Banyak yang mengalami kesulitan dalam menjaga kerapihan dan keteraturan barang-barang pribadinya. Poin yang kedua, keterbatasan ruang. Ruang yang terbatas menjadi kendala dalam menyusun barang-barang. Poin berikutnya, risiko barang hilang atau rusak. Barang yang tidak tertata rapi memiliki potensi terselip atau hilang, bahkan rusak. Dan poin yang terakhir, efek lingkungan yang berantakan. Lingkungan yang berantakan memengaruhi tingkat konsentrasi dan produktivitas seseorang. Baik, jadi di sini merupakan tabel value engineering. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai isi tabel value engineering. Jadi, pertama-tama di sini tuh ada komponen. Jadi, komponen di sini tuh berisi part-part penyusun dash organizer. Karena produk kami merupakan dash organizer. Selanjutnya di sini ada fungsi. Fungsi di sini merupakan fungsi dari masing-masing part yang ada di sebelah kiri sini. Selanjutnya dilanjutkan dengan material. Ini merupakan material untuk membuat komponen atau part-part yang di sini. Selanjutnya ada value. Nah, maksud dari value di sini adalah seberapa penting part tersebut dalam dash organizer. Seperti contohnya di sini alas dash organizer itu kan penting. Jadi value-nya tuh high. Terus alas laci di sini karena sebagai alas, sebagai base, maka value-nya itu penting. Nah, selanjutnya di situ ada cost, original dan redesign. Nah, untuk yang cost original ini eh, harga pembuatan part yang belum dimodifikasi. Nah, redesign ini merupakan harga part yang sudah dimodifikasi. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan masuk ke tabel perbaikan kelengkapan dan penyelesaian semua output. Nah, di sini tuh berisi langkah dan perbaikan kelengkapan dan penyelesaian. Di sini ada langkah 1 dan 2, berisi perbaikan objective tree dan alternatif table. Di sini ada langkah 3, berisi perbaikan matriks evaluasi. Langkah 4 dan 5, berisi perbaikan part produk pada SolidWorks. Dan langkah 6 dan 7, perbaikan part produk. Kemudian terdapat material untuk membuat desk organizer seperti triplek, vernis, lem, paku, dan baut. Di sini triplek merupakan bahan material utama pembuatan desk organizer. Kemudian vernis digunakan untuk sebagai pelapis dari finishing produk triplek yang sudah dipotong. Lalu lem untuk menggabungkan assembly part desk organizer, paku untuk menyatukan setiap part desk organizer, dan baut untuk menggabungkan knob handle dengan dinding pada laci desk organizer. Kemudian ada peralatan dan perkakas yang digunakan untuk membuat desk organizer, ada gergaji tangan, palu, metran atau penggaris, amplas, dan pensil. Gergaji di sini digunakan untuk memotong triplek kayu, lalu palu untuk memalu paku pada saat pemasangan paku pada bagian sambungan kayu, lalu metran atau penggaris untuk mengukur dimensi dari tiap part dari desk organizer, lalu amplas yang digunakan untuk menghaluskan tepi dari part desk organizer yang sudah dipotong, lalu pensil untuk memberikan tanda pada kayu sebelum proses pemotongan atau pengeboran. Berikut merupakan gambar detail akhir dari produk. Yang sebelah kiri adalah pada software SolidWorks dan yang sebelah kanan adalah produk realnya. Kemudian kami melakukan hasil uji, pengujian produk yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian produk apakah sudah sesuai dengan Objective Tree. Dilakukan dengan cara mempraktikkan tujuan pada Objective Tree kepada produk. Terdapat aspek utama yang diuji seperti fungsi dari desk organizer,
baik dari segi efisiensi, produktivitas, keamanan, dan kemudahan dalam perawatannya. Berikut kami lampirkan video demonstrasi dari produk desk organizer beserta proses manufakturnya. Baik, halo semuanya. Jadi di sini ini merupakan hasil produk desk organizer kami dari kelompok keempat. Jadi di sini di bagian atas ini terdapat 3 sekat yang mempunyai 3 ruang. Di sini bisa untuk menyimpan seperti handphone, atau ini di sini saya menaruh chat, atau di sini bisa menaruh power bank dan juga kalkulator. Lalu di sini bisa untuk menaruh binder, buku, atau segala macamnya. Bisa ditaruh di atas sini. Dan di atas sini juga bisa untuk menaruh ini penggaris yang panjang seperti ini. Selanjutnya di sini di bagian tengah ada ruang kosong juga yang bisa untuk menaruh binder, buku, segala macam, atau juga bisa untuk menaruh kalkulator seperti ini. Lalu selanjutnya di bagian laci ini fungsi. Jadi laci ini bisa digunakan untuk menaruh berbagai macam jenis barang. Di sini sebenarnya menaruh segala macam jenis alat tulis. Seperti di sini ada ada stabilo, ada tip X, ada jangka, dan segala macamnya. Dan di sini untuk penggaris, kalau tadi penggaris yang besar bagian atas, pengacer ini bisa bagian dalamnya seperti ini. Lalu selanjutnya di sebelah kanannya juga ada laci. Jadi desk organizer ini memiliki 2 laci. Nah di sebelah kanan ini kita bisa menaruh seperti charger atau kunci segala macam. Agak tarik kuncinya itu kita mudah untuk menemukannya di mana. Jadi beginilah produk desk organizer kami dari kelompok keempat. Memiliki model yang simpel namun tetap mengedepankan aspek fungsional. Kemudian berikut merupakan pengujian dari desk organizer yang dilap menggunakan tisu basah. Dapat didiamkan untuk dapat kering sendiri atau setelah itu dilap dengan tisu kering. Desk organizer juga diuji ketahanannya terhadap air. Dengan pada video kita tuangkan sedikit air dan air tersebut dapat terserap oleh tisu dan tidak terserap oleh desk organizer dikarenakan permukaannya yang sudah diberikan varnish sehingga dapat cukup anti air. Baik, di sini tadi merupakan link video manufaktur dan pengujian produk apabila ingin ditonton ulang. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Jadi kami dapat menyimpulkan bahwa dalam pembuatan suatu produk diperlukan kerjasama tim yang kompak. Selanjutnya, masing-masing anggota dapat mendefinisikan akar permasalahan dan menemukan solusi yang berguna. Selanjutnya, desk organizer dapat digunakan secara efektif untuk menyimpan berbagai barang. Dan yang terakhir, perawatan mudah dilakukan dan cukup tahan air. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Terima kasih semuanya.